Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bahas dua web server yang paling banyak digunakan, yaitu Nginx dan Apache. Jadi, di sini saya akan menguji kedua web server ini dengan virtual user, memberikan beban ke server masing-masing, tapi menggunakan web server Nginx dan Apache. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara terus menonton video saya sampai akhir, dan like jika kalian suka dengan konten saya, dan subscribe untuk terus berlangganan di konten-konten saya selanjutnya. Langsung aja kita mulai. Let's go. Di video kali ini saya akan bagi jadi 4 bagian dalam pengujian. Yang pertama itu adalah instalasi server. Jadi di sini kita akan instalasi Nginx dan Apache, sekaligus mungkin melihat spesifikasi server kedua tersebut ya. Terus yang kedua itu kita akan skenario testing 100 virtual user dalam waktu 60 detik. Jadi kedua web server itu kita akan uji dengan 100 virtual user dalam waktu 60 detik. Dan skenario kedua itu adalah kita testing 500 virtual user dalam waktu 60 detik. Dan skenario selanjutnya itu adalah 1000 virtual user dalam waktu 60 detik. Kira-kira mampukah gitu. Selanjutnya, nah terakhir kesimpulan, kira-kira mana yang lebih kuat antara kedua web server itu, Nginx kah atau Apache kah? Oke, kita langsung masuk aja ke konfigurasi servernya. Let's go. Bah. Oke, kita mulai masuk ke konfigurasinya. Untuk yang sebelah kiri yang ini adalah server Apache. Dan yang sebelah kanan itu adalah server Nginx. Untuk spesifikasinya itu kita cek di sini. Mana ya? Nggak usah lah, kita cek di dalam saja. Oke, kita clear dulu. Oke, kita cek ya, df-h. Di sini terlihat itu harddisknya 20 GB, sama 20 GB juga. Terus free min h ya. Lihat RAM-nya free min h. Di sini itu cuma 1 GB RAM-nya, sama-sama 1 GB. Sama-sama 1 GB. Terus apa lagi? Oh, core-nya, kita cek core-nya. Core-nya itu tetap. Kita clear dulu. Clear celar atau top. Nah, di sini itu 2 core. 2 core 0 dan 1. Sama di sini, sama. Jadi spesifikasi dua server ini sama, yang membedakan nanti adalah Nginx dan Apache. Mari kita install Nginx dan Apache-nya. Ini untuk server Apache, berarti kita update dulu. apt min-get update. Sama apt min-get update. apt min-get upgrade. apt min-get upgrade. Lalu ini install ini itu Apache. Oke. apt min-get install Apache 2. Apache 2. Oke, nah gitu aja. Yes. Kelama kali yang ini ya. Oh iya, Ubuntu-nya ya, belum kita kasih lihat. Kita cek nanti versi Ubuntu-nya sama nggak ya. Tes.
clear apt min-get install nginx. Yes. Oke, biarkan. Selanjutnya kita punya server untuk pengujiannya. Server pengujiannya itu saya menggunakan Windows. Mana dia di sini? Nah, ini dia server pengujiannya. Pengujiannya itu saya menggunakan k6.io. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar, k6.io itu untuk load test open source. Mungkin bisa teman-teman cari di internet k6.io. Kelapa kali. k6.io. Nah, ini dia. The best developer experience for load testing. Wah, keren gak tuh? Nah, langsung aja kita ke download. Mana download? Open source. Nah, ini download. Tinggal download aja. Pilih yang Windows. Windows itu cukup yang install aja, bebas. Mau teman-teman mau pakai ini juga boleh nih, atau yang ini. Kalau saya gampang, tinggal satset exe, klik 2 kali selesai gitu. Ini tinggal klik 2 kali, oke, sudah. Tinggal next, selesai. Nah, seperti itu. Untuk pengujiannya tinggal ke running K6 ini, tinggal cek aja di sini. Tinggal di copy. Terus dia runningkan ke script.js. Ya udah, kita buka Visual Studio Code atau Notepad++, boleh, bebas. Di sini masih persiapan ya semua. Kita belum pengujian, ini masih persiapan. File, open folder aja. Kita di desktop, kita buat folder baru aja, new folder aja. Oke, sip. Saya akan bagi jadi 2, nginx.js dan apache.js. Ini tinggal kita paste aja. Nanti ini diganti dengan IP-nya, dan ini juga diganti dengan IP yang akan kita uji nanti. Oke, nah kita siapin terminalnya juga. Oke, terminalnya tambah satu lagi. Yang ini kita rename, yang ini untuk Apache, dan ini untuk nginx. Jadi udah kita pisahin terminalnya, tinggal satset. Oke, sip. Ini udah selesai nih, tinggal siapin servernya aja. Nah, ini udah udah kah? Nginx, Apache min-v, Apache 2 min-v. Oke, udah terinstall. Nginx min-v. Oke, udah terinstall. Clear. Kita tadi belum lihat versi Ubuntu-nya ya. LSB release min A. LSB release min A. Nah, jadi kurang lebih sama, Ubuntu-nya 22.04 Jemmy. Jadi kedua servernya sama. Oke, aduh. Selanjutnya kita uji beban servernya dengan 100 user. 103, 187, 146.188. Nah, ini Nginx udah running. Ini Apache belum running. Kita cek lagi ke servernya. 103, 187 guys. Sorry. Nah, bisa dia. Jadi kedua server ini udah jalan. Tinggal kita masukin. Ini adalah Apache. Kita masukin ke sini. Di sini Apache. Oke, simpan. Terus ke sini lagi kita copy ini ke sini dan kita kasih nginx-nya. Oke, sip, done. Oke. Terus kita jalankan perintah pengujiannya.
dengan 100 virtual user dalam waktu 60 detik. Caranya itu, pertama kita ke Apache dulu ya. K6 run. K6 run. Sebenarnya tutorialnya ada di sini. Di sini. Gimana caranya ini? Virtual user, berapa virtual usernya, durasinya berapa, baru scriptnya. Gitu ya. Oke, kita running. K6 run user 100 duration 60 second dan mau diujinya adalah ini apa? Apache.js. Enter. Nah, ini udah mulai jalan nih. Kita ke Nginx terminalnya. K6 run vuser 100 nginx.js. File minf var log Apache 2 akses tail minf var log nginx akses. Itu dia. Nah, ini sedang diakses oleh Windows tadi dengan IP ini dengan metodenya get oleh k6.io. Sekarang harusnya masih jalan. Ini dia. Nah, ini masih jalan tuh. Nah, itu dia. Oke, kita coba baca yang Apache juga. Oke, kita coba baca. Jadi di sini itu ada banyak data. Ada virtual usernya 100 karena kita tadi setnya 100. Betul kan? K6 virtual user ya, betul. Terus di sini itu HTTP requestnya itu 58 5833, dan di sini HTTP request filenya itu nggak ada, jadi 0%, alias 5833 nya itu berhasil diterima, tidak ada yang gagal lah gitu. Terus rata-rata durasinya itu kisaran 29 milisecond rata-rata ya. Terus ini untuk Apache dengan 100 user. Selanjutnya itu ada Nginx. Nah, di Nginx itu ada HTTP request-nya itu 5901. Nah, di sini HTTP request file-nya itu nggak ada sama sekali, 0%. Jadi ya otomatis yang sukses 5901. Terus rata-rata durasinya itu 20 milisecond. Jadi lebih cepat Nginx ketimbang Apache. Kalau Apache tadi itu 29 milisecond. Oke, itu untuk 100 user. Mari kita coba dengan 500 user. Oke, ini Nginx dalam waktu 1 menit 60 detik. 500 user, yang Apache-nya juga. Oke. Bagaimana cara tahunya itu benar-benar diuji? Ya, kita yang bisa lihat di akses tadi. Di sini, nah ini dia. Ini sedang diakses nih oleh Windows tadi. Sama IP-nya diakses bersamaan. Itu. Kita tunggu selama kurang lebih 60 detik. Kita cek lagi. Ini sudah setengah menit. Dan Nginx kurang sedikit lagi. Ayo, tunjukkan pesona kalian. Ayo, bisa ya. Oke, yang Nginx sudah selesai. Yang Apache 1 menit. Ya, 1 menit. Cep. Oke, selesai. Jadi kita baca dari Apache. Apache itu HTTP request-nya 25.173 ya. Terus HTTP request file-nya itu nggak ada, 0%. Otomatis yang berhasil itu 25.173. Terus HTTP request durasinya rata-rata itu 100 hampir 200. Ya kita bulatin aja jadi 200 milisecond ya. Terus kita cek di Nginx.
Kalau yang Nginx X itu HTTP requestnya 29.699 dengan HTTP request filenya itu nggak ada sama sekali, otomatis berhasilnya 29.699 dan HTTP request durasinya rata-rata itu 13 milisecond guys, jauh kali ketimbang Apache itu 20 milisecond dan Nginx 13 milisecond, ya kisaran berapa, 10 kali lipatnya dari Nginx. Ya, cukup sangat besar sekali ya durasinya. Oke, itu untuk 500 virtual user. Kita coba dengan 1000 virtual user. Kira-kira menurut teman-teman apakah bisa? Sanggupkah kedua web server ini? Kira-kira siapa yang menang? Oke, kita coba sekarang ya. Oke, kita clear dulu. Gak apa-apa datanya hilang. Kan udah menang dua-duanya. Yaitu Nginx sudah menang. Kita cek dua-duanya ya. Oke, yang Apache kita kasih 1000, kira-kira kuat nggak? Nginx nya juga oke, udah mulai. Oke, dalam waktu 1 menit kita tunggu lagi 1 menit. Mana tadi? Di sini. Oke, Apache, wah ini dia, udah mulai guys, udah mulai. Ini tandanya bahwa servernya sudah tidak mampu. Ini tandanya servernya tidak mampu. Kalau ini bukan, ini sepertinya error from AP server, nggak tahu ini apa. Beda kan errornya? Iya beda errornya, nggak tahu error itu apa. Kita cek yang Apache udah mau selesai. Ya, selesai. Apache udah selesai, Nginx belum. Nginx sudah selesai, Apache. Oke, Apache udah selesai. Oke, kita baca dari Apache ya. Apache HTTP requestnya itu 26.632 paket. Terus di sini nih. Nih, HTTP request failed itu 1,17%. Jadi ada failnya itu 312 fail paket. Sedangkan yang berhasil itu adalah 26.320 paket. Dan di sini HTTP request durasinya itu 1,29 detik second loh. Berarti 1 detik ya 1,30 detik ya. Sedangkan Nginx kita cek di sini HTTP requestnya itu 58.000. Berarti lebih banyak ya. Oh iya, lebih banyak paketnya. Lebih banyak paket yang dikirim Nginx ketimbang Apache. 58.264 paket. Terus HTTP request filenya itu 0%. Berarti semua paket yang dikirim itu berhasil. Terus HTTP request durasinya itu 24,28 milisecond. Masih milisecond. Di sini Apache sudah second. Jadi bisa dibilang berapa kali lipat? 10 kali lipatnya. 8 kali lipatnya. Ya, kurang lebih 8 kali lipatnya. Tapi yang jelas Apache itu di sini ada gagal menerima request. Ada sekitar 1,17% gagal request. Jadi itu mempengaruhi ketika klien banyak, concurrency dilakukan banyak user, dan efeknya adalah banyak permintaan yang gagal dibalas oleh server. Jadi efeknya adalah ya transaksinya tidak sukses gitu. Kesimpulannya adalah pengujian kedua web server ini antara Apache dan Nginx itu menurut saya lebih bagus Nginx. Kenapa? Saya juga nggak tahu dalamnya seperti apa, tapi saya pengujiannya berdasarkan load test, beban virtual user, dan bukan asli user tapi masih virtual user. Saya nggak tahu ini beneran real, harusnya sih real ya harusnya, tapi bentuknya virtual gitu. Nah, jadi saya pikir lebih bagus pakai Nginx ketimbang Apache. Jadi saya merekomendasikan untuk server-server besar kayak yang nanganinnya sampai 1000 user atau mungkin sampai puluhan ribu user, ya mungkin Nginx bisa jadi solusi untuk setiap
permintaan yang besar itu. Ya, jadi lebih bagus Nginx. Tapi kalau untuk server-server kecil kayak server sekolah gitu, ya Apache ya udah cukup gitu, nggak perlu besar-besar juga gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Jadi semua teknologi itu udah diciptakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi ya itu kesimpulannya. Untuk server besar bagusnya Nginx, kalau server kecil bagusnya Apache. Kedua-duanya sih gratis, jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi kelebihan kelebihan Apache itu banyak modul yang support ya. Kalau Nginx tidak semua modul support gitu. Jadi butuh belajar lagi, butuh ekspor lagi untuk memahami struktur Nginx gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah kelebihan dan kekurangannya. Jadi cukup sekian video saya. Saya rasa ini bisa membantu teman-teman dalam memilih web server yang bagus mungkin, atau web server yang teruji mungkin. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi referensi sebagai pertimbangan mengambil keputusan untuk teman-teman sekalian. Oh ya, itu K6 bagus juga, bisa teman-teman gunakan untuk load testing. Cukup sekian video saya. See you the next video. Bye bye.